Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas manajemen 22B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen persediaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah memulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pemasok dari supplier. Inilah yang membuat investor manajemen sangat penting dilakukan. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena berfungsi dari aktivitas tersebut mencakup beragam, yaitu pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan tidak ada di pasaran. Fungsinya yaitu dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lain. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Yang kelima, metode investor manajemen yang bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan. Selanjutnya itu pendekatan metode manajemen persediaan. Berikut penjelasan masing-masing metode. Metode EOQ atau Economics Order Quantity biasanya disebut dengan metode kualitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal. Yang kedua, metode MRP atau Material Recruitment Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain itu, untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diharuskan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya menjaga persediaan tersebut juga semakin sedikit.
Yang ketiga, metode JIT atau Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak mentok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diharuskan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Yang keempat, metode analisis ABC. Dalam metode ini dilakukan pergolongan persediaan di mana pasar menggolongkan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlukan berbeda. Misalnya, ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bila dibeli dengan grade A karena paku perlu perlakuan khusus untuk penyimpanan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibanding kayu. Untuk paku bisa diberi kode C karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanan jauh lebih mudah dibandingkan dua persediaan sebelumnya. Yang kelima, metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang yang sudah terjadwal secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat diperkirakan beberapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Selanjutnya itu ada tantangan dalam mengelola manajemen persediaan. Dalam mengelola manajemen persediaan dapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Berikut adalah beberapa tantangan secara umum untuk sering muncul dan beberapa strategi yang dapat membantu dalam menghadapinya. Yang pertama, mengoptimalkan persediaan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan atau terlalu banyak dan terlalu sedikit persediaan. Yang kedua, mengelola siklus hidup produk. Setiap produk memiliki siklus hidup, terdiri dari fase pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Yang ketiga, koordinasi dengan pemasok. Mengelola hubungan dengan pemasok adalah aspek penting dalam manajemen persediaan. Tantangan mungkin yang sering muncul termasuk dalam keterlambatan pengiriman, kualitas yang buruk, atau keterbatasan persediaan dari pemasok. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pemasok dan menjaga komunikasi yang terbuka. Yang keempat, yaitu ada mengelola persediaan multi lokasi. Jika bisnis Anda memiliki beberapa lokasi atau gudang, tantangan yang mungkin muncul adalah koordinasi persediaan di seluruh lokasi tersebut. Yang kelima, perubahan tren atau kebutuhan pelanggan. Kelima, ada perubahan tren dan kebutuhan pelanggan. Tantangan lain adalah perubahan tren, pasar, dan kebutuhan pelanggan yang termasuk perubahan ini dapat mempengaruhi pemerintah, permintaan, preferensi, dan pola pembelian pelanggan. Yang terakhir itu ada kesimpulannya. Jika Anda menetapkan praktik terbaik untuk manajemen persediaan, hal ini dapat sangat membantu dalam menjalankan bisnis Anda secara efisien. Penting untuk membuat pilihan yang tepat untuk mendapatkan berkembang dan bertumbuh bersama bisnis Anda. Manajemen persediaan yang baik akan menghemat uang, waktu, dan meningkatkan layanan pelanggan. Ingatlah bahwa dengan sistem manajemen inventaris yang efektif dapat menjaga bisnis Anda tetap menguntungkan, menganalisis pola penjualan dan memprediksi penjualan di masa depan, dan mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga. Dengan manajemen yang inventaris yang tepat, bisnis memiliki peluang yang lebih baik untuk mempertahankan
dan berkembang. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.